bicara politik, bicara rasional. NU dengan kekuatannya Pak Yai, tentu saja secara rasional siapapun, kalau kata Prof. Kami jelas PDI Perjuangan pengennya NU karena game changing kan, game changer. Makanya NU menjadi sangat seksi, NU menjadi sangat rasional untuk diperebutkan dan di quote unquote di inilah ya, ingin ditaklukkan. Nah, ada satu artikel yang menarik Pak Yai ketika beberapa waktu lalu Ketua Umum PBNU Kiai Said sendiri bicara cukup terbuka tentang ini. Saya minta Yai Marsudi untuk membacanya ya. Kiai Said Akil minta instansi pemerintah tidak ikut campur dalam muktamar NU. Nah, ini lain lagi nih, bukan pencapresan lagi, tapi ada intervensi dari pemerintah. Ini gimana membaca pernyataan ini, Yai? Boleh? Ya, NU muktamar punya agenda sendiri kan, bukan agendanya pemerintah. Karena muktamar bisa saja mengkritisi pemerintah nih, seperti yang saya bacakan tadi. Mengkritisi itu artinya untuk membangun. Nah, kalau dicampuri tangan, nah itu kan ini jangan dibahas, ini jangan dibahas, ini jangan dibahas. Kan misalnya kayak gitu kan. Dan dari dulu misalnya muktamar untuk mengkritisi pemerintah itu artinya untuk membangun. Mana yang terbaik untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Ketika undang-undang pertanahan, ya dari dulu kita ngomong itu, ketika belum sesuai, ayo sesuaikan. Begitu pula ketika undang-undang perpajakan, itu juga kita ngomong waktu di Kempek dan itu terus menerus. Nah, ketika ini misalnya dicampuri tangan, nah kan jangan dibahas itu, jangan dibahas. Nah, itu sebagai menurut saya hal-hal yang biasa saja. Omongannya Pak Kiai saya juga ya biasa saja. Nah, itu hanya. Apakah hanya soal substansi itu Pak Yai atau ada bau anyir lain yang dicium oleh Pak Yai Said? Terkait dengan pernyataan yang anyir-anyir sampai tanya sendiri. Ya karena yang menyampaikan belionya kan. Saya positioningnya sama dengan Pak A.S. Hikam dan sama dengan samping saya untuk membaca ini. Prof. Hikam mau baca ini gimana? Ya sebetulnya yang ya kalau mau tapi ya yang tahu ini ya Gus Romli ini. Sebab kalau saya melihat tidak sehalus seperti Yai Marsudi. Pak Yai Marsudi ini orang Surya, orang PBNU jadi sangat halus. Sebetulnya Yai Said Akil ini meminta instansi pemerintah itu harus dipahami instansi pemerintah yang mana. Nah, kemudian instansi pemerintah yang mana itu ada. Boleh lebih dekat, Prof. Ada kaitannya enggak dengan salah satu kandidat pesaingnya beliau. Nah kalau di bracket seperti itu akan jelas dan yang tahu adalah Gus Romli. Karena jelas alamatnya akan ke sana. Jadi kemungkinan ini karena ini namanya juga analisis politik ya. Ya Kiai Said berhak untuk khawatir bahwa ada aparat-aparat pemerintah atau lembaga pemerintah atau kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk salah satu kandidat. Jadi bukan sehalus Yai Marsudi tadi, karena dia itu kan memang harus bicara begitu. Sebagai analis politik yang ya based on the fact. Memang faktanya Yai Said mungkin nggak punya kementerian yang bisa dipakai untuk mendukung beliau. Nggak tahu. Bener nggak Yai? Bener nggak Yai? Coba Anda membaca lagi nih juru bicara Anda nih hari ini. Sikap. Ya namanya sama-sama meraba-raba, bisa saja benar, bisa saja tidak benar. Kalau itu ternyata benar, ya tanyakan kepada samping saya. Kalau ternyata yang di samping saya sudah menggunakan satu organ kementerian misalnya untuk mobilisasi, nah misalnya yang tadi dibuka oleh itu, yang jawab juga ini juga. Nah perasaannya Pak Said mungkin ada di situ, it can be right, ya kan? Itu saja. Ada Twitter, nanti Guntur Romli akan jawab, tapi saya mau tunjukkan satu tweet dari orang yang punya kuasa sekarang ini. Ini menarik sekali tweetnya yang nanti mungkin Mas Guntur akan bisa sekalian ya dibicarakan dan ini saya harus bacakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya izin ke sini karena saya mau baca. Kalau nggak kelihatan. Ini tweetnya Menteri Agama Yakut Khalil Qumas.
tulisannya gini, coba. Sebagai Ketua Umum GP Ansor, sikap saya atas pilihan di Muktamar NU sangat jelas karena didasarkan pada keputusan Rakornas. Regenerasi mutlak dilakukan. Nah, ini Ketua Ansor, Ketua Menteri Agama Republik Indonesia. Berkelindan dengan pernyataan Kiai Said, pemerintah jangan cawe-cawe. Mas Guntur deh, yang dari tadi dituduh. Mau jawab soal ini, Mau aja, boleh. soal kementerian. Tapi saya mau ngomong dulu hal yang lebih penting sebenarnya. Oh, boleh. Tadi Prof. Hikam bicara soal continuity and change, ya, soal kesinambungan dan perubahan. Kalau di istilah NU itu kan ada al-muhafadhah alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yaitu menjaga, merawat hal-hal yang sudah baik, itu adalah continuity. Wal akhdu bil jadidil aslah, dan mengambil hal-hal yang baru, yang lebih baik, itu adalah change. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengajukan bahwa Gus Yahya tepat untuk teori ini. Jadi kita tidak ingin mengganti dalam arti menggusur kepemimpinan Kiai Said karena sudah sangat bagus, tapi malah ingin menaikkan beliau sebagai wakil Rais Am Suriah. Tapi yang milih tentu saja ini adalah kiai-kiai khos, ahlul halli wal aqdi. Kami hanya ingin mengatakan bahwa meminta kepada kiai-kiai ini, Kiai Said sangat cocok sebagai wakil Rais Am Suriah. Sebelumnya adalah Tamfidiyah. Dia diangkat, bukan diubah, bukan diganti, bukan enggak. Nah, untuk kekuatan Tamfidiyah kita ambil yang orang baru, yang lebih muda, yang powerful, yang lebih kompeten, ya, dan lebih kuat. Wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tepat soal continuity and change. Ya. Itu pertama. Yang kedua saya menanggapi yang ini. Yang kedua yang kenapa? Gus Yakut sebagai Ketua Umum GP Ansor itu mengutip dari Rakornas Ansor bahwa sebentar lagi Ansor memang akan melakukan kongres, ya, dan akan mengganti ketua umumnya. Jadi Gus Yakut tidak akan menjadi ketua umum GP Ansor yang baru karena ini kemutlakan generasi. Ini berbeda kalau kita mau buka pengalaman di organisasi misalnya Muslimat, ya, yang ketuanya nggak ganti-ganti, ya kan? Nah ini kita nggak mau, itu. Nah kita nggak mau, bahkan ADRT-nya diubah. Nah Gus Yakut kita itu berarti Anda sudah mewakili Ansor juga sekaligus ya? Iya, termasuk juga bahwa penting soal regenerasi. Meskipun kita baca sejarah bagaimana NU pada zamannya Pak Idam Khalid misalnya, ya, yang terlalu lama memimpin NU, bagaimana dinamikanya, kemudian bagaimana dinamika Muktamar NU di Situbondo, ya, waktu itu silakan baca sendiri. Ini salah satu efek negatif ketika kepemimpinan itu terlalu lama. Nah, ini yang harus ada regenerasi. Di situ Ansor sudah memulai, ya, dari Mas Nusron, kemudian Gus Yakut juga akan ganti kepemimpinan, ya. Nah, di NU juga perlu ada yang namanya regenerasi, ya. PBNU, ya, di PBNU, di struktur PBNU. Nah, untuk Kiai Said kita naikkan wakil Rais Am Suriah. Lebih tinggi posisinya dan cocok untuk beliau, ya. Seorang kiai, ya, seorang intelektual, profesor, doktor dan sangat alim, memang di situ. Nah, untuk urusan pengesahan, tanda tangan itu Gus Yahya. Karena masih muda, akan belusukan kemana-mana, akan ngurus cabang, akan wilayah kemana-mana. Itu memang posisinya di situ sebagai Tamfidiyah itu kan pelayan sebenarnya. Kiai Said ini kiai. Kiai Said itu disuani, bukan suan kepada orang. Kiai Said itu levelnya kiai khos sekarang sudah itu. Orang harus datang ke beliau, bukan beliau datang ke cabang, bukan. Orang cabang, orang itu yang harus datang ke beliau sebagai seorang kiai. Nah, level pelayan khotimul ummah, itu Gus Yahya yang cocok. Ya. Mana-mana melayani kiai. Itu. Untuk campur tangan ini gimana? Dugaan campur tangan? Campur tangan Pemerintah, instansi pemerintah. Saya kira begini. Ketika pada beberapa hari lalu sudah sepakat Muktamar NU tanggal 23, 24, 25, berarti sudah tidak ada yang namanya intervensi dari luar. Ini kita bisa membandingkan antara Muktamar NU di Cipasung tahun 94. Ketika waktu itu ada dualisme kepemimpinan. Ya. Abu Hasan. Kenapa? Karena terbukti pemerintah Pak Harto waktu itu memang melakukan intervensi. Nah sekarang kita lihat, apakah ada intervensi? Tidak ada. Kenapa? Karena semua pihak sudah sepakat 23, 24, 25 akan ada Muktamar NU di Lampung. Dan itu menandakan tidak ada intervensi dari luar. Nah, oke. Yai, mau nggak dijawab Yai? Tepuk tangan dong biar agak meriah nih kita pagi ini. Menarik sekali Yai. Tadi yang pertama, dijawab semua lah pernyataan Guntur Romli ini.
menaikkan derajatnya Kiai Said. Harusnya disoani, jangan soan-soan ya kan. Yang tanda tangan biar yang muda aja karena otot tangannya katanya lebih kuat. Gimana? Ya, bahwa di PBNU sudah ada prosesinya, sudah ada ADART yang mengaturnya. Kalau misalnya sampai hanya ingin itu nanti kepengurusan ketua umum itu 2 periode, berjuanglah besok diatur di dalam undang-undangnya PBNU atau ADART 2 kali periode. Nah karena ini belum diatur, ya it is his right. Ini iya kan menjadi haknya dia. Haknya beliau untuk mencalonkan lagi sebagai ketua umum. Nah, kalau hanya pandangannya pantasnya ini, pantasnya itu, semuanya kan pantas saja, wong faktanya begitu. Lah, sampean berjuang di situ, nanti biar 2 kali atau 1 kali atau 3 kali. Nah, aturannya dulu diatur. Itu 1. Nomor 2, bahwa kepentingan untuk Rois Am ini memang berbeda, cara aturan mainnya pun berbeda. Rois Am itu dipilih dengan cara sebutannya ahlul hali wal akdi, kalimat atau bahasa yang lebih mudah kayak formatur kayak gitu. Kita milih formatur, anggota ahwa, kemudian formaturnya itu rapat, ketika rapat nanti menjadi dipilih siapa sebagai Rois Am. Maka perdebatan ini biasa saja dari dulu. Nah, tapi yang kalau Tanfidiyah ini benar-benar demokrasi nih. Yang punya right, yang punya hak suara itu adalah cabang-cabang wilayah dan PCINU. PCINU pengurus cabang istimewa NU di luar negeri ini mempunyai hak suara memilih itu. Nah, ketika memilih itu ini undang-undangnya masih, undang-undang NU-nya atau ADART-nya masih begitu ya kita lakukan demikian. Maka tidak ada istilahnya mengurangi haknya siapa untuk nyalon jadi Tanfidiyah. Atau mengurangi haknya siapa untuk lebih baik jadi Suriah. Lah itu hak pribadinya yang diatur oleh aturan namanya ADART. Secara konstitusional ya. Secara Yai, konstitusional. tapi secara substansi tadi boleh ditanggapi nggak Yai bahwa Kiai Said itu harusnya ditempatkan di tempat yang lebih, kalau kata Mas Guntur lebih mulia lah. Wakil Rois Am ya Mas Guntur. Bahkan bukan Rois Amnya, wakil Rois Am. Ya oke. Gimana Yai? Coba ditanggapi dulu dong. Ini biar wartawan bisa langsung catat. Oh catat saja. Ya catat saja. Karena apa? Rois Am itu para kiai-kiai tadi sumbernya itu ya tidak hanya Pak Kiai hanya satu, kemudian Kiai Haji Miftahul Akhyar saja, tidak. Sumbernya dari pesantren saja 26.664. Pilih itu salah satunya, itu kiai-kiai alim semua. Kalau itu sumbernya dari pesantren, kalau sumbernya dari universitas. Nah sekarang sudah ada 147 perguruan tinggi, sumbernya dari universitas. Baik dari dalam atau luar negeri. Yang alhamdulillah mayoritas sekarang ya program ribuan PhD saja sudah mulai pulang Pak Hikam. Yang kita programkan itu alhamdulillah itu nanti akan jadi kader-kader lah. Ketika pantasnya siapa di mana, itu yang berhak menentukan begitu adalah yang punya hak cabang dan wilayah. Kalau beliau itu nanti ini sebagai ketua wilayah yang milih, sampean pilih aja begitu. Ya, tapi kan tadi udah bilang bahwa sampean gak ikut milih kan. Nah gitu. Jadi yang milih cabang-cabang itu dan wilayah. Kalau menurut Kiai pribadi sendiri gimana Yai? Menurut Kiai pribadi sendiri tentang substansi opininya tadi? Menurut saya? Ya. Loh, menurut saya sudah jelas saya jelaskan bahwa Kiai Said on position. Kiai Miftah atau lainnya nanti yang akan menjadi Rois Am sudah on position sendiri. Oke. Ya tinggal silahkan aja dipilih. Ya kan? Oke. Nah, Prof Ikam coba ditanggapi dulu. Ya kalau saya prinsipnya itu setuju ya bahwa ada regenerasi itu ada. Jadi tidak hanya di Tanfid juga, tapi juga di Suriah juga ya.
Tapi kan tadi saya penggarisbawahi apa yang dikatakan Guntur tadi loh, Mas Guntur. Ya. Bahwa yang punya hak suara itu yang pertama itu adalah di tingkat Suriah itu adalah ahwa tadi itu adalah ahli wal ahli. Ya. Dan itu yang akan menentukan Rais Am itu siapa. Oke. Dari mana saja. Ya. Nah, bahwa Pak Guntur itu menyodorkan nama misalnya Kiai Said. Kiai Said sebagai wakil Rais Am, itu kan kata tim sukses. Oh iya. Iya. Bukan kata ahwa. Ya kan, ahwa bisa siapa. Dan Iya. pentingnya Tapi kan mewakili suara salah satu kandidat kan. nah, iya, apalagi mewakili PSI juga kan. Ada pengaruhnya nanti di dalam 2020. Iya. Tapi yang jelas pilihan ahwa yang namanya Rais Am itu juga mempunyai andil di dalam pemilihan Tanfid, yaitu beliau itu akan secara formal nih ya. Ya. Tapi secara praktek nggak pernah terjadi memberi persetujuan terhadap yang diusulkan sebagai kandidat Baik. Tanfid tadi. Prof, Anda ini kan orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mau nanya pertanyaan yang agak sensitif gitu ya. Kalau bicara tadi pernyataan Kiai Said bahwa pemerintah jangan cawe-cawe lah, quote unquote lah, jangan campur-campur. Dan kita lihat dari bahasa rasionalitasnya Mas Saidiman dan Kiai Marsudi tadi, NU ini terlalu besar untuk tidak dicawe-cawe dan tidak diarah-arahkan. Nah, Prof Hikam bagaimana membaca peta dukungan atau peta politik eksternal NU untuk mencoba masuk dan mempengaruhi hasil muktamar? Kita sebut saja istana. Istana kemana? Apakah presiden dan wapres juga sama pilihannya? Coba-coba dibaca dan diartikulasikan dengan cukup jujur. Heuristik aja ya. Pemerintah, siapapun pemerintahnya di Indonesia itu pasti mempunyai interest terhadap Prof, apa yang agak dekat, Prof. dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, persoalannya ada yang pemerintah ini yang saking mempunyai interestnya itu sampai ingin menjadikan seseorang sebagai sesuatu di dalam muktamar NU seperti zaman Orde Baru. Ya, sampai mengangkat orang seperti Abu Hasan untuk menyaingi Gus Dur. Tetapi ada juga mungkin yang seperti sekarang, yang penting adalah bagaimana supaya negeri ini tetap stabil, proses-proses politik terjadi dengan baik, dan karena pemerintah itu juga mewakili partai politik tertentu dan kelompok-kelompok interest tertentu juga ingin melihat nanti dalam 2024 ini, hasil muktamar ini juga more or less itu tidak kemudian menciptakan ya semacam gangguan-gangguan terhadap proses itu. Ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya istana juga akan sangat atentif walaupun tidak intervensionistik terhadap apa yang dilakukan itu seperti zaman Orde Baru. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh Kiai Said Agil itu halusnya ya seperti yang dikatakan oleh Kiai Marsudi. Tetapi konkretnya itu saya lihat karena ada juga yang kemungkinan dipakai oleh salah satu calon. Nah itu, jadi kata-kata dalam NU itu harus ada bersayapnya. Kalau nggak percaya, tanyaan sama Mas Saidiman. Kita tanya Saidiman, gimana Saidiman? Oke, saya ingin melanjutkan tadi perdebatan soal apakah kita membutuhkan apakah di NU membutuhkan satu kepemimpinan untuk melanjutkan yang sekarang atau ada regenerasi. Menurut saya yang justru dibutuhkan oleh NU sekarang adalah pemimpin yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan NU itu sendiri yang sedang berubah sebetulnya. Jadi jika di zaman Orde Baru munculnya Gus Dur sebagai pemimpin NU itu sangat tepat. Sosok Gus Dur yang bisa melakukan perlawanan dan pro demokrasi sangat penting di zamannya. Nah, sekarang ini NU menghadapi satu situasi di mana posisinya menjadi sangat strategis berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang katakanlah keras, bukan hanya di Indonesia bahkan ke luar negeri. Jadi Islam sekarang umumnya agak bermasalah. Nah, yang satu-satunya yang bisa menunjukkan wajah Islam yang lebih moderat, yang lebih menjunjung kebebasan itu justru adalah NU. Karena itu NU butuh tampil bukan hanya di Indonesia membawa Islam yang rahmatan lil alamin itu, tapi juga keluar. Karena itu dia membutuhkan satu sosok pemimpin yang bisa mengkomunikasikan itu bukan hanya di Indonesia tapi juga keluar.
Karena itu mungkin calonnya yang tepat adalah Ulil Absar Abdallah. Ini calon alternatif. Oke, suka-suka Anda lah Mas Saidiman. Tapi kita nggak tahu. Gus Ulil, saya agak kaget ini dengan pernyataan dia ya. Oke, jadi ada kutub ketiga pada hari ini ya, nggak apa-apa. Soalnya dalam Yang pura-pura netral cuma Prof Ikam aja, dia pura-pura aja dalam netral. NU itu kan pemilihan kan tidak ada orang mencalonkan kan, tapi Ya. dipilih dari bawah. Siapa saja bisa muncul. Jadi pendaftaran belum tutup ya Pak Yai ya. Semua masih bisa mencalonkan diri. Konstelasi bisa berubah. Coba yakinkan bahwa ya belum tentu dua kutub ini kita ribut aja dua kutub ini. Jadi kan bedanya dengan pilpres atau pilkada, itu kan pilkada, pilpres pada daftar nih calon-calonnya. Sesuai dengan syarat-syaratnya jadilah calon. Kalau di PBNU, PWNU, dan di cabang NU atau bahkan sampai ranting, itu pencalonannya dari bawah nanti. Siapa, milih siapa tinggal ditulis di situ. Oke. Seret, nanti muncullah menjadi calon. Nah di situ nanti ada tata tertib. Misalnya tata tertibnya itu menyampaikan, bagi yang mendapatkan pencalonan 99 cabang memilih dia berhak menjadi calon. Oke. Bahkan nanti ini sesungguhnya ya tidak hanya dua, saya yakin ini munculnya para calon itu karena akan ditulis oleh cabang-cabang lah. Ketika sudah sesuai persyaratannya misalnya 99 mempunyai yang dipilih 99 itu jadi calon, dan nanti misalnya ada 3 atau 4 yang mendapatkan 99. Baru di situ jadi calon dipilih untuk Oke. dari 3 atau 2 atau 4 menjadi Baik. calon. Jadi belum tentu, sabar dulu kawan ya, selama ini masih 2 ya Iya. Prof Ikam, tapi belum tentu, siapa tahu ada gocekan-gocekan maut dan NU selalu penuh kejutan. Diam-diam misalnya, mayoritas cabang itu mengharapkan saya ini. Nah, gitu misalnya, Iya, nulis iya. Marsudi Suhud, ya bisa jadi kayak gitu. Udah ada gerakan itu belum, Yai? Hah? Udah ada pergerakan ke situ? Tanya aja ke cabang itu. Oke, Bapak-bapak, saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di floor, ada yang ingin bertanya atau menanggapi, mumpung ada pihak-pihak yang ada di depan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kalau nggak ada, nanti mungkin dilanjutkan di doorstop aja. Tapi saya mau masuk terakhir nih, Mas Guntur dan Kiai Marsudi, tentang bagaimana NU dibawa ke depannya oleh 2 calon ini at least lah. Bagaimana NU bisa tampil di, kalau kata Mas Saidiman, butuh sosok Gus Dur yang kuat di dalam dan prima di luar. Tadi Kiai Marsudi sudah katakan bahwa NU sudah menuju ke era Gus Dur lagi, bahkan dengan plus-plusnya, universitasnya sudah makin banyak, elit-elit pendidikannya yang dihasilkan juga sudah makin banyak. Tapi apa yang akan kita bayangkan jika nanti 2 orang ini memimpin? Boleh tampilkan satu artikel terakhir. Ini menarik ketika isu mengenai Israel misalnya, ini muncul lagi. Tiba-tiba Kiai Said mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua umum PBNU itu tidak akan ke Israel. Dijawab sama Kiai Yahya, nah itu pasti kampanye hitam nih untuk saya. Nah, saya mau ke Kiai Marsudi dulu. Ini menanggapi hal-hal isu-isu yang berani tapi sensitif bagi NU yang sudah Gus Dur tabrak itu berpuluh-puluh tahun lalu. Silakan. Jadi Bagaimana membaca pernyataan ini? Betul nggak itu kampanye hitam? Ya, Kiai? saya mendengarkan juga beliau menyampaikan atas penyampaian bahwa selagi Palestina juga tidak existing, didukung sebagai two policies country, itu dia tidak akan ke sana. Nah, tapi kalau Palestina juga didukung sebagai country, negara, ya kemungkinannya karena dia ngomongnya ketika kalau Palestina nggak dibikin sebagai termasuk two policies country, dia tidak akan ke sana. Itu yang saya dengarkan. Masing-masing sesungguhnya mempunyai daya pikir atau keinginan masing-masing dalam konteks relationship dengan negara-negara lain. Nah, intinya pada PBNU dari zaman dulu berhubungan dengan Palestina
itu sudah dari zaman dulu. Kiai-kiainya Palestina dari zaman dulu. Nah maka sampai sekarang di dunia pun ada banyak friksi-friksi pandangan kan. Ada yang menginginkan two policies country, ada yang menginginkan lainnya. Lah Kiai Said termasuk yang itu, yang artinya yang bahwa Palestina juga existing as a country. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau misalnya siapa saja mau ke negara mana, itu kan ya pilihan-pilihan pribadinya masing-masing kan. Pilihan pribadinya untuk mau melakukan apa. Kalau dianggap strategis ya mau ke sana, tidak dianggap strategis oleh dirinya ya tidak akan ke sana. Ya. Nah itu saja sesungguhnya. Kalau memandang perjalanan dan hubungan baik Kiai Yahya dengan Israel sendiri yang disinggung oleh Kiai Said, dan Kiai Yahya bilang bahwa wah ini kayaknya agak kampanye hitam nih ke saya. Nah, Kiai coba ditanggapi Yang dulu. tahu itu hitam, white or black, tanya aja sama Gus Yahya. Kan kita nggak tahu itu white, black, Tapi maksudnya emang green. mau menyerang Gus Yahya nggak? Kiai Said waktu itu? Kiai Marsudi. Lah kan sudah ada pilihannya masing-masing. Oh, Yang ya. satu ke sana, yang satu Ya. begitu. Oke. Lah itulah yang terjadi. Mas Guntur. Pentingnya Israel nih jadi penting nih. Jadi kasih. bagus, topik Israel akhirnya jadi naik pangkat. Dan dibicarakan tadinya kita malu-malu, tabu, tapi akhirnya naik ke dalam oktav pembicaraan publik gara-gara Kiai Said. Matur nuwun. Lu kalau goreng-goreng madu domba mang pinter lu. Jadi gini, salah satu keberanian Gus Yahya ke Israel, karena tujuannya kan untuk perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina, dan keberanian juga mengambil resiko, kecaman dan sebagainya, itulah yang menunjukkan bahwa Gus Yahya lebih dekat kepada Gus Dur. Itu saya lihat. Karena Gus Dur pernah ke sana, dikecam oleh semua pihak, dan beliau waktu itu adalah sebagai ketua umum PBNU, dan beliau jelasin kenapa harus ke Israel, apa perjuangannya, apa tujuannya, dan segala resiko, caci maki dan sebagainya, beliau tanggung. Jadi memang kalau orang mau melakukan perubahan, termasuk memperjuangkan kemerdekaan dan harus ketemu dengan lawan, dengan segala resiko, dia harus lakukan. Nah itu salah satu kemiripan Gus Yahya dengan Gus Dur dengan mengambil segala resiko. Karena apa yang dia perjuangkan sampai kemana dia pergi, tujuan kan memang di situ. Kemerdekaan Palestina, lu harus mengakui kemerdekaan negara Palestina, harus damai dan sebagainya. Itu yang kalau yang saya lihat ya, salah satu kenapa bahwa dalam bicara soal perdamaian di Palestina ataupun di Timur Tengah itu tidak bisa meninggalkan atau menafikan peran Israel itu sendiri. Dan ingat, sekarang sudah ada namanya negara-negara Teluk dengan yang disebut dengan Abraham Accord, ya, kesepakatan Nabi Ibrahim lah namanya itu. Misalnya antara Emirat, kemudian dengan Bahrain termasuk di situ, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Salah satu tujuannya adalah bagaimana memperjuangkan perdamaian yang ada di Timur Tengah, termasuk juga kemerdekaan Palestina. Kita nggak usah bicara soal Gus Yahya, tapi dalam peta sendiri di Timur Tengah itu ada perubahan. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Jadi posisi Kiai Said yang memilih mengambil jarak dengan Israel dalam konteks perdamaian menurut Anda? Saya kira tidak bisa untuk ke depan, ya siapa kita, orang Timur Tengah sendiri yang terlibat dalam konflik, ya Emirat, Bahrain, kemudian Saudi, meskipun tidak membuka secara resmi, tapi sudah ada ini pembukaan peta Timur Tengah. Ini kan pembicaraan yang lain. Karena di sisi lain ada Iran yang juga tampil dengan sebagai salah satu pemain di Timur Tengah, ada Qatar yang juga salah satu pemain di situ, ada Turki, kemudian Emirat, Bahrain dan negara-negara Teluk juga bergabung. Jadi kita perlu melihat ini pada realitas politik yang ada di kawasan, yang di Timur Tengah. Nah saya lihat Gus Yahya melihat di sini ya, selain juga soal misi perdamaian, misi kemerdekaan, juga dalam lanskap politik kawasan di Timur Tengah. Itu yang Oke. Kalau Gus Yahya melihat bahwa pernyataan Kiai Said itu kampanye hitam kepada dirinya, Anda gimana menerjemahkan kalimat Gus Yahya itu, Mas Guntur? Ya, kalau itu tidak diterangkan dengan secara katakanlah hanya soal singgungan ya, Israel, Yahudi, musuh Islam dan sebagainya, mungkin bagian dari kampanye hitam.
Tapi kan kayak saya tidak bicara seperti itu ya. Tapi ketika katakanlah itu dijadikan sebagai alat menyerang untuk pencalonan PBNU mungkin bisa jadi. Oke. Itu. Kiai Marsudi, sebelum Kepala Prodi Oke. Hubungan Internasional Presiden University. Ngomong NU, Heeh. itu ternyata tidak cukup kan? Hanya ngomong NU di Indonesia. Nah, betul. Ini Kiai. faktanya. Ngomong NU tidak cukup hanya ngomong tentang gerakan NU di Indonesia. Karena dari berdirinya Nahdlatul Ulama, itu ada Komite Hijaz, itu adalah untuk ngurusi internasional. Untuk ngurusi internasional. Nah, termasuk maka NU ngurusi internasional, termasuk mendamaikan siapa saja yang lagi kocar-kacir negaranya. Sudah banyak negara-negara, pasti kalau ada negara konflik, NU masuk ke situ. Yang mayoritas muslim masuk ke situ. Dari mulai Filipina, dari mulai Thailand, terus Timur Tengah, Afrika, saya sendiri itu yang keliling. Saya sendiri yang keliling ke negara-negara konflik semacam ini. Dan alhamdulillah, kenapa kok NU kok existing masuk ke situ? Nah, mereka itu saudara-saudara kita. Yang kadang antar saudaranya sesama muslim di sana nggak bisa duduk bersama. Waktu itu Afghanistan tahun 2010, duduk pertama di Hotel Borobudur, itu PBNU yang undang. Saya bikin selang-seling ketika itu, di sini tokoh A, tokoh B, tokoh C. Ternyata nggak bisa juga, belum bisa duduk. Akhirnya sudah masuk yang penting satu ruangan, PBNU saya sendiri yang dongengi, cuma tak dongengi tentang berdirinya Republik Indonesia dan bagaimana menyatukan bangsa Indonesia ini. Nah itu saya dongengkan di beberapa negara. Maka ketika saya dongengkan di beberapa negara, sampai saya kemarin waktu itu diundang di House of Nobel Prize, Peace itu, untuk menyampaikan apa yang disampaikan, yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama, yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi internasional kita terus menerus, itu kan memang akan mempengaruhi siapa sih yang cocok. Oke. Ya kan? Siapa sih yang pas? Tentu yang cocok dan yang pas adalah sosok yang diterima semuanya. Nah, Mayoritas. siapakah dia? Kalau tidak bisa semua-muanya ya, tapi yang terbesar bisa diterima semuanya. Siapakah dia, Kiai? Profesor Dr. Said Agil Siraj. Mantap. Profesor Hikam, ayo. Ini bicara Israel nih. Ya, Iya. Jadi ulil absar kalau kata Saidiman untuk kecoh-kecoh aja. Sebenarnya Kiai Marsudi Zuhud. ya kalau saya membaca hanya titel dari berita itu, sebetulnya itu bagian yang saya bilang sebagai retorika tim sukses. Loh ini Kiai Said sendiri yang bicara. Nah iya, tapi kan ini diberitakan oleh media kan. Nah, media tentu akan mencoba mencari angle yang menarik. Sebab kalau kita retorika lagi ya, Said Agil tak akan ke Israel. Ya kan boleh-boleh saja nggak ke sana, tapi tetap bicara dengan orang Israel apa di sini. Saya bantu bacakan deh. Boleh di scroll ke bawah nggak supaya kita punya konteks ya. Nah, boleh. Saya bacakan ya, saya bacakan Bapak-bapak. Ketua Umum PBNU Petahana menyatakan pihaknya tidak akan mengakui atau datang ke Israel selama negara itu tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Sementara itu calon ketua umum lainnya Yahya Stakuf menyinggung adanya upaya kampanye hitam menjelang Muktamar NU lewat isu Israel. Itu kan yang saya sampaikan tadi pas kan dengan Ya. itu. Bahwa intinya kalau tidak mau mengakui kan nggak ada perdamaian. Sebagai kita dialog menuju ke suatu perdamaian, ya harus disitulah letaknya existing sebuah country yaitu Palestina. Meskipun tadi kata Guntur Romli konstelasi globalnya sudah berubah. Negara-negara Timur Tengah pun, ya nggak Mas Guntur, berhubungan baik dengan Israel untuk dalam konteks perdamaian. Ya apa konstelasi global itu mentiadakan Palestina? That's the question. Nah, lanjutkan Anda Profesor. Tapi secara substantif kalau dibaca betul kan beda dengan judulnya itu. Judulnya memang menarik untuk tentang politik.
Tetapi begitu Iya. dijelentrehkan, Iya. dijelentrehkan. Saya rasa sama aja judul sama isi kok. Ya, kalau isinya itu kan substantif. Iya. Dua-duanya sama saja. Oke. Persyaratan untuk bicara mengenai masalah Israel dan Palestina perdamaian itu adalah persyaratan yang diberikan juga oleh negara, yaitu bahwa harus ada Lebih dikit, pengaturan Prof. terhadap Palestina oleh Israel. Oke. Nah, kemudian dua-duanya itu mungkin punya pendekatan yang beda. Yang satunya hati-hati seperti biasa incumbent kan dari saya dengan retorika yang menarik. Saya nggak ada Israel, ya nggak ada Oke. Israel, tapi ke Amerika kan boleh aja ngomong dengan Bibi Netanyahu di sana. Iya. Nah, sementara kalau Gus Yahya. itu dia menggunakan pendekatan public diplomasi yang pernah dilakukan oleh almarhumah Gus Dur. Apakah dua-duanya akan berhasil? Ya kita berdoa semoga dengan dua-dua pendekatan diplomasi yang berbeda ini, prinsip negara hanya akan mengakui Israel kalau ada pengakuan terhadap negara merdeka Palestina yang berdaulat dan itu terjadi. Nah, persoalannya adalah dengan judul tadi itu, maka oleh para pendukung itu akan dipakai untuk kampanye masing-masing. Loh, tapi Kiai Yahya sendiri yang bilang bahwa ini adalah kampanye hitam kepada saya lewat isu Israel. Jangan salahin saya dong, salahin Gus Yahya. Bilang itu retorika para pendukung yang kemudian mungkin Gus Yahya yang kesambar juga. Gitu. Oke. Ini kan soal istilahnya sampean itu apa? Apa tuh? Sudah punya jam terbang yang lama apa belum? Kan? Iya. Tetapi kan beliau ini memang sudah berjuang menggunakan track yang dipakai oleh Gus Dur. Baik. Harus kita hormati juga. Mana strategi yang paling cocok menurut Anda sebagai ahli hubungan internasional? Dua-duanya sama. Iya, oke. Ya kan, yang penting kan pada akhirnya ikut nggak pada konstitusi ini. Oke, baik. Bapak-bapak, kita sudah sampai di ujung diskusi kali ini. Saya mau dari Prof. Hikam dulu, nanti Mas Saidiman, Mas Guntur, dan kemudian Kiai Marsudi. Ditutup dengan closing statement. Bagaimana saya nggak perlu kasih pertanyaan pamungkas lah. Intinya Anda tutup saja bagaimana kita melihat kontestasi pemilihan Muktamar NU ini, bagaimana kita menghadapinya, apakah ada kejutan atau tidak, bagaimana perspektif seorang A.S. Hikam melihat dinamikanya yang panjang ini. Ya kalau saya sih yang pertama kejutan tidak akan ada karena semuanya ini kan proses yang sudah biasa dialami oleh dalam sejarah pemilihan. Tidak ada struktur di dalam sistem politik kita yang akan menciptakan misalnya kondisi seperti Cipasung. Jadi kejutan seperti itu kejutan politik maksudnya. Tetapi kalau saya melihat bahwa Muktamar 34 ini juga sangat strategik, saya setuju dengan Mas Saidiman, karena akan berhimpitan dengan 2024. Jadi siapapun yang akan menjadi ketua PBNU dan ketua dan Rois Am itu pasti mau tidak mau akan juga nanti berkiprah atau diinginkan partisipasinya untuk membawa proses politik ini menjadi lebih aman. Kemudian yang ketiga, saya setuju dengan adanya ide regenerasi, dan kalau bisa memang harus bukan harus ya, kalau bisa memang akan ada yang disebut Pak Marsudi tadi kejutan-kejutan dalam pengertian ya muncul calon-calon baru yang akan membawa satu perubahan game change. Nah, yang berkaitan dengan ini substansi saya adalah bahwa memang kita mungkin tidak akan bisa menghadirkan sosok seperti almarhumlah Gus Dur, tetapi sosok yang bisa kita hadirkan adalah yang mempunyai visi ke depan tentang SDM NU yang semakin lama semakin banyak dan sophisticated dalam bidang keilmuan ya, dan pengalaman mereka. Yang kedua adalah pengentasan ekonomi, bagaimana NU ini semakin menjadi salah satu kunci dari kemajuan Indonesia, karena kelas menengah NU itu perlu untuk diperbesar ya. Oke. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Dan yang ketiga adalah ya peran sains dan teknologi ini mau tidak mau NU yang sudah internasional dan lain sebagainya ini ya perlu untuk diperhatikan oleh siapa tokoh yang akan
Nah tanpa kayak gitu, saya kira ya kita ini nggak akan boro-boro revolusi industri 4.0 atau 5.0 yang seperti yang sekarang sedang disiapkan. Ya kita itu membedakan internet dan internet saja. Oke, terima kasih Prof. Hikam. Boleh tepuk tangan untuk Profesor Rais Hikam. Mas Aidiman. Ya, saya melihat dari calon-calon yang muncul untuk Ketua Umum PBNU ini saya optimistis ya, dan saya sangat senang ya. Saya kira beberapa tahun lalu ada profesor di Australia, Greg Philly, itu bicara tentang radikalisasi yang muncul di tubuh NU. Tapi kalau kita lihat calon-calon PBNU ini sangat, saya kira sangat terdepan, maju. Misalnya dalam isu terakhir tadi, tentang isu Israel. Saya setuju bahwa keduanya sebetulnya punya semangat yang sama, yaitu ingin kemerdekaan Palestina. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak bicara tentang kemerdekaan Palestina ini dengan cara mungkin sebagian umat Islam dengan cara ingin menghapus peta Israel begitu ya dari muka bumi. Saya kira itu upaya yang atau cita-cita yang tidak realistis, tidak mungkin itu terjadi. Hampir mustahil lah itu terjadi. Jadi pikiran mereka tentang Israel itu menurut saya sangat maju, dan ini saya kira mewakili pandangan secara umumnya. Jadi dari organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang sangat besar ini, saya kira muktamar ke depan ini akan tetap dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran maju, dan saya kira ini patut untuk disyukuri. Wah, ini udah kode nih, akan tetap nih. Ya, berarti status quo nih kayaknya. Oke, Mas Guntur terakhir Mas. Ya, terima kasih. Pertama, kita akan bicara soal pentingnya NU itu tetap kukuh di khittahnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, keislaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak terseret dalam pusaran politik. Kalaupun politik yang dilakukan oleh NU seperti Al-Mafullah, Kiai Al-Mahfud, itu adalah politik kenegaraan dan politik kerakyatan, bukan politik kekuasaan. Dan ini yang perlu kita lihat, itu bisa dengan salah satu menurut saya, bukan melarang seorang mencalon pimpinan NU untuk capres dan sebagainya, tapi memiliki komitmen pribadi dan ikrar, pernyataan pribadi, tidak menjadikan jabatan baik Rais Am ataupun Ketua Umum PBNU sebagai batu loncatan untuk politik kekuasaan. Ini menurut saya penting. Ini yang tegas dinyatakan oleh Gus Yahya. Terus yang kedua adalah soal rekonsiliasi di NU pasca muktamar. Kalau kita melihat muktamar-muktamar sebelumnya, setelah muktamar itu biasanya ada gesekan-gesekan. Setelah Jombang sampai ada yang bicara soal mufarokoh dan sebagainya. Oleh karena itu dalam muktamar di Lampung, semoga pilihannya itu adalah dengan rekonsiliasi. Dengan al-jamaah itu benar-benar ada. Dengan melihat bagaimana Gus Yahya secara tepat menjadi Ketua Umum Tamfidiyah PBNU, kemudian Kiai Said Agil Siraj sebagai Wakil Rais Am Syuriah. Itu sudah rekonsiliasi. Udah ini paling cocok menurut saya untuk melihat struktur, melihat ke depan rekonsiliasi yang ada di NU. Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj sebagai Wakil Rais Am Syuriah, posisinya beliau sudah seorang kiai, seorang ulama, seorang intelektual, yang soal kiai sepuh di situ. Kemudian secara pelayan Khadimul Ummah, Khadimul Ma'had dan sebagainya, Khadimul Kiai yang masih muda adalah Gus Yahya. Itu cocok. Itu. Ya, karena di NU ada tradisi, ya, ada tradisi Rais Am ketika masih hidup yang menjabat itu akan terus menjabat. Itu tradisi, tidak ada di ADRT. Bahwa di PNU itu tradisi lebih kuat daripada misalnya soal aturan. Itu kalau saya lihat. Yang ketiga, Kiai. Kemudian yang soal intervensi pemerintah ataupun katakanlah istana ataupun Pak Jokowi, saya lihat tidak ada. Kenapa? Tidak ada kepentingan Presiden Jokowi ataupun pemerintah saat ini melakukan intervensi ke NU. Kenapa? Sudah punya wapres kok dari NU. Ngapain lagi cawe-cawe soal NU? Jadi tidak ada yang namanya kepentingan pemerintah ataupun juga Presiden Jokowi sendiri untuk melakukan intervensi terhadap muktamar PBNU. Dan ini dibuktikan dengan sudah adanya kesepakatan bahwa pelaksanaan muktamar PBNU tanggal 23, 24, tanggal 25 insya Allah di Lampung. Ini menyatakan bahwa disitulah kita melihat tidak adanya intervensi pemerintah
utama dari Presiden Jokowi yang selama ini Termasuk Kementerian Agama? termasuk juga Kementerian Agama tidak akan ada intervensi, ya presidennya aja tidak intervensi, apalagi cuma level menteri. Jadi di situ yang kita lihat bahwa insya Allah kita akan melihat bahwa NU sebagai kekuatan, salah satu kekuatan di Republik ini. Ingat bahwa negara ini yang membutuhkan NU, bukan sebaliknya. Oleh karena itu menjadi pimpinan di NU sebenarnya menurut saya lebih mulia menjaga keutuhan bangsa ini, termasuk juga agenda-agenda Islam yang rahmatan lil alamin, Islam Nusantara yang akulturasi dengan hasanah yang lokal. Disitulah menjadi kekuatan NU saat ini, bukan menjadi batu loncatan mode capres ataupun cawapres. Itu yang Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Guntur. Mas Guntur, tapi kalau Kiai Marsudi yang maju, itu bagian dari regenerasi atau kelanjutan status quo? Regenerasi. Saya mendukung. Kiai Marsudi ini sebenarnya kuda hitam di muktamar. Cuma beliau kan malu-malu aja mau ngaku. Ya. Kiai, terakhir. Itulah kehebatannya Mas Guntur kan. Jadi kita simpel ngelihat logo gambar NU. Itu gambarnya saja gambar jagat. Zaman dulu mengatakan gambar jagat. Itu tidak hanya Indonesia, artinya sedunia gambarnya itu. Karena NU ngurusi dunia dan sedunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi juga di situ ada bintang-bintang. Nah, bintang-bintang NU inilah tidak hanya untuk NU itu sendiri, tapi untuk bangsa Indonesia dan global. Kepemimpinannya ini menelurkan kader-kader itu. Nah, dari gambar globe dunia yang tidak hanya ngurusi Indonesia itu diikat dengan tali. Artinya pemersatu. Mau panasnya NU kayak apa dalam muktamar, iketannya jelas. Ada iketannya itu. Jadi kadang itu kita ngelihat panasnya mau berantemnya seolah-olah kayak satu kandidat dengan kandidat lain. Setelah selesai ketemu bareng-bareng diikat dengan talinya kembali lagi. Dan itulah dunia yang isinya juga tidak hanya Muslim, tapi di Indonesia juga ada agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Di dunia juga ada kepercayaan masing-masing. Tetap kita ngurusi dan bisa hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain dan umat-umat yang berbeda agama. Ikat, itulah bersatu dalam berbangsa, bersatu dalam bernegara, tapi juga turut membuat perdamaian dunia. Itulah intinya muktamar ke depan akan dibahas macam-macam itu tadi, isu-isu yang ada di Bahsul Masail Qanuniyah, Bahsul Masail Diniyah, Bahsul Masail Waqi'iyah adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bangsa Indonesia sendiri dan internasional. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk para pembicara di depan.